Halo, perkenalkan nama saya Johan Syahputra dengan NIM 22622134, kelas akuntansi malam 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Saya juga sekelompok dengan Bang Riki dengan materi yang sama. Baik, kita akan membahas tentang materinya. Baik, yang pertama itu ada pengertian inflasi. Inflasi adalah gejala-gejala kenaikan harga barang-barang yang sifatnya umum dan terus-menerus. Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut selalu meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi juga merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Dianggap inflasi jika terjadi proses kenaikan harga yang secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Penggunaan inflasi digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Dapat disebut inflasi. Ada 3 komponen yang menentukan terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus. Baik, selanjutnya yaitu ada penggolongan inflasi. Penggolongan inflasi di sini ada 5, yaitu yang pertama ada berdasarkan tingkat keparahannya, yang kedua berdasarkan penyebab awal inflasi, yang ketiga berdasarkan asal inflasi, yang keempat berdasarkan laju kecepatannya, dan yang terakhir berdasarkan cakupan pengaruhnya. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Menurut Budiono tahun 1985, inflasi ini terbagi atas 4 jenis, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Inflasi ini nilainya di bawah 10% per tahun. Sementara inflasi sedang membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Inflasi ini berkisar di antara 10% hingga 30% per tahun. Untuk inflasi berat sendiri dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank dikarenakan bunga bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Inflasi ini berkisar antara 30% hingga 100% per tahun. Sedangkan inflasi sangat berat adalah inflasi yang sangat sulit dikendalikan dikarenakan inflasi ini berkisar di atas 100% per tahun. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penggolongan inflasi berdasarkan penyebab awal dari inflasi. Yang pertama itu ada demand pull inflation. Demand pull inflation adalah inflasi yang timbul karena adanya kenaikan permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. 5 penyebab terjadinya demand pull inflation yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Ketika konsumen sudah merasa percaya diri, mereka akan membelanjakan uang lebih banyak dan atau memilih berutang. Ini tentunya akan mengarah pada peningkatan permintaan yang stabil yang memiliki arti bahwa harga akan lebih tinggi. Yang kedua, ada meningkatkan permintaan ekspor. Meningkatnya permintaan ekspor yang tiba-tiba akan memaksa penurunan kurs dan nilai mata uang. Yang ketiga itu ada pengeluaran pemerintah. Ketika pemerintah menambah atau membelanjakan yang menyebabkan pengeluaran pemerintah naik, maka harga akan cenderung naik. Yang keempat, ekspektasi inflasi. Perusahaan dapat saja sewaktu-waktu menaikkan harga barang yang dimiliki dengan ekspektasi inflasi dalam waktu dekat.
5. Lebih banyak uang dalam sistem. Ekspansi jumlah uang beredar, namun terlalu sedikit barang yang tersedia untuk dibeli akan membuat harga meningkat. Oke, selanjutnya yaitu ada cost push inflation. Cost push inflation adalah jenis inflasi yang diakui disebabkan oleh kenaikan biaya barang atau jasa penting di mana tidak ada alternatif yang sesuai. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah, dan terjadi negatif supply shock akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Baik, selanjutnya di sini ada keadaan demand full inflation. Mula-mula keadaan perekonomian turun atau depresi, kemudian terjadi perubahan di sisi demand karena perubahan pemerintah atau G, pengeluaran investasi atau I, pengeluaran konsumsi atau C, atau M yang menyebabkan agregat demand atau AD meningkat. Peningkatan AD dari AD0 ke AD1 mengakibatkan excess demand. Akibat selanjutnya harga-harga naik sampai tak terjadi lagi excess, yaitu dari P0 ke P2. Pada saat P2 pendapatan nasional Y sama dengan Y2. Baik, di sini ada gambar cost push inflation. Terjadinya cost inflation itu bermula dari adanya kenaikan harga barang-barang input atau faktor produksi yang menyebabkan terjadinya perubahan di sisi supply yang diindikasikan oleh berkurangnya agregat supply atau AS dari AS0 ke AS1. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan inflasi berdasarkan asal inflasi. Yang pertama itu ada inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Domestic inflation terjadi misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang baru, panenan yang gagal, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada inflasi yang berasal dari luar negeri atau import inflation. Import inflation timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang negara kita. Selain itu, kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan yang pertama itu secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari barang impor. Yang kedua, ada secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi dan berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor. Yang ketiga, ada secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan kenaikan harga-harga barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga barang impor tersebut atau demand pull inflation. Baik, selanjutnya yaitu ada penggolongan inflasi berdasarkan laju kecepatannya atau sifatnya. Yang pertama itu ada inflasi lunak atau merayap. Ditandai adanya laju inflasi yang rendah di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil yang biasanya kurang dari 5% per tahun dan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua itu ada inflasi cepat atau menengah. Ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan kadang dalam waktu jangka pendek serta memiliki akselerasi. Artinya harga minggu atau bulan ini lebih tinggi daripada harga minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Dan biasanya inflasi ini memiliki kecepatannya tuh 5% atau lebih per tahun. Selanjutnya ada inflasi tinggi atau inflasi meroket, yaitu inflasi parah yang bisa membuat masyarakat tidak lagi ingin menyimpan uangnya dikarenakan perputaran uang terjadi begitu cepat dan harga naik secara akselerasi. Kondisi ini biasanya terjadi karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibelanjai atau ditutup dengan mencetak uang. Dan biasanya inflasi ini memiliki kecepatan lebih dari 10% per tahun.
Baik, selanjutnya yaitu ada penggolongan inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya. Yang pertama itu ada inflasi tertutup atau closed inflation. Inflasi ini terjadi jika kenaikan harga secara umum hanya berkaitan dengan beberapa barang tertentu secara berkelanjutan. Yang kedua itu ada inflasi terbuka atau open inflation. Terjadi apabila kenaikan harga terjadi secara keseluruhan. Yang ketiga ada inflasi yang tak terkendali apabila terjadi serangan inflasi demikian hebatnya dan setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot. Baik, selanjutnya itu perhitungan inflasi. Inflasi dihitung oleh BPS atau Badan Pusat Statistik dengan cara menghitung perubahan IHK atau Indeks Harga Konsumen. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa IHK merupakan nilai indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Jika indeks harga konsumen saat ini lebih tinggi dibanding dengan periode sebelumnya, maka dapat dikatakan terjadi kenaikan tingkat harga secara umum atau inflasi. Jika terjadi sebaliknya, maka disebut terjadi penurunan tingkat harga umum yang disebut dengan deflasi. Untuk rumus laju inflasi atau LI sama dengan IHK bulan ini dikurang IHK sebelumnya per IHK bulan sebelumnya dikali 100%. Baik, selanjutnya di sini ada dampak inflasi terhadap perekonomian nasional. Inflasi yang tinggi akan mengurangi gairah pelaku ekonomi untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Hal ini disebabkan manakala biaya terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Pemilik modal akan lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi dengan membeli aktiva tetap seperti membeli rumah, tanah, bangunan, dan sebagainya. Hal ini akan mengakibatkan investasi di sektor produktif akan berkurang, yang mengakibatkan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun, yang akhirnya berpengaruh terhadap pengangguran. Inflasi juga menimbulkan efek yang negatif terhadap perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang produksi dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang dari luar negeri di pasar internasional. Akibatnya, ekspor akan menurun dan sebaliknya, harga produk dalam negeri relatif lebih tinggi dari barang impor sehingga impor akan bertambah secara terus-menerus. Berikutnya yaitu cara menanggulangi inflasi. Inflasi akan terus terjadi secara alami dan tidak dapat dicegah. Setiap negara itu bisa mengalami inflasi dan tidak dapat dihindari. Tetapi inflasi tersebut bisa diperlambat dan diatasi dengan semaksimal mungkin. Baik, yang pertama yaitu menghemat pengeluaran pemerintah. Cara mengatasi inflasi yang pertama bisa diandalkan untuk mengatasi inflasi adalah dengan menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa membatasi untuk melakukan pembelian ataupun permintaan barang dan jasa. Pemerintah juga bisa membatasi anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai keperluan yang tidak perlu seperti melakukan studi banding. Yang kedua yaitu menaikkan tarif pajak. Cara mengatasi inflasi yang selanjutnya yaitu menekan inflasi adalah dengan menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi tersebut akan berpengaruh terhadap menurunnya harga suatu barang. Yang ketiga yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Agar dapat menambah jumlah barang, pemerintah harus mengeluarkan aturan untuk meningkatkan jumlah produksi. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan memberikan premi ataupun subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target kuota tertentu. Selain itu juga untuk meningkatkan jumlah barang yang beredar di pasaran, pemerintah bisa melonggarkan keran impor dengan menurunkan biaya masuk barang impor. Yang keempat itu ada kebijakan diskonto. Cara mengatasi inflasi tersebut adalah bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuan utamanya yaitu agar masyarakat semakin terdorong untuk menabung.
Dengan demikian dapat diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang dan nilai inflasi bisa ditekan lebih baik. Yang terakhir yaitu menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Cara mengatasi inflasi yang terakhir ini yaitu untuk mengendalikan nilai inflasi yang terus meningkat. Harus terdapat penetapan harga maksimum bagi beberapa jenis barang. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah haruslah realistis untuk menghindari terjadinya penjualan pada pasar gelap. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Ada 3 macam pengangguran, yaitu yang pertama ada pengangguran yang timbul karena pergeseran tingkat output dari berbagai sektor dan bersifat sementara. Yang kedua itu ada pengangguran musiman, yang datang dan hilang menurut musim. Yang ketiga itu pengangguran yang dibuat orang, misalnya dengan adanya peraturan upah minimum atau tindakan dari serikat buruh yang berusaha mempertahankan agar tingkat upah di atas tingkat yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Baik, selanjutnya itu Oknun Law atau hukum Oknun. Hukum Oknun itu menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran, maka akan menyebabkan GDP menurun. Konsekuensi pengangguran akan berdampak kepada yang pertama itu output atau produk potensial akan menurun. Yang kedua itu hilangnya modal manusia atau human capital. Yang ketiga ada ketimpangan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir itu biaya sosial. Baik, selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Dilansir dari membuka buku Cakrawala Ekonomi oleh Imamul Arifin dan Giana Hadi, cara mengatasi pengangguran adalah melakukan program perbaikan komposisi pendidikan agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. Pasalnya, selama ini terjadi ketimpangan program studi yang diajarkan di sekolah menengah dan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang cukup besar. Selain itu, cara mengatasi pengangguran secara umum oleh pemerintah yaitu yang pertama itu meningkatkan mobilitas modal dan lapangan kerja. Yang kedua itu mengandalkan latihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, mendirikan industri padat karya. Yang keempat, mendongkrak daya beli masyarakat agar industri bisa bergerak. Dan yang terakhir itu ada menyukseskan pembangunan proyek umum yang dilakukan pemerintah. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.